Kita untuk apa? Untuk bersabar, lihat masih banyak orang lebih susah daripada kita. Alhamdulillah kita kena musibah, bukan musibah dalam agama. Ada orang terkena musibah, dunia tidak kena musibah. Tapi musibahnya kena agamanya. Tadinya rajin sholat 5 waktu, enggak lagi sholat 5 waktu. Tadinya sudah bertobat, meninggalkan musik-musik, kembali lagi dengar musik-musik, joget-joget lagi, kasihan. Tadinya ikut pengajian, sudah enggak ikut pengajian lagi. Tadinya bersedekah, jadi pelit. Ini namanya musibah dari sisi agama. Makanya Nabi berdoa, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah kau jadikan musibah kami pada agama kami. Musibah pada dunia lebih ringan, tapi kalau musibah pada agama, tadinya kita rajin baca Quran, enggak jadi rajin lagi. Tadinya salat bisa khusyuk, enggak khusyuk lagi. Tadinya bisa menangis mendengar lantunan bacaan imam, tidak bisa menangis lagi. Hati jadi kaku. Ini musibah dalam agama. Ini lebih parah daripada musibah dalam dunia. Ya. Oleh karenanya kalau kita kena musibah dunia, lihat yang lebih ringan, lebih parah daripada kita masih banyak. Kemudian di antara hal yang membantu kita untuk bisa merasa ringan menghadapi musibah, yakinlah bahwasanya apa yang Allah takdirkan lebih baik bagi kita. Al khair khiratullah. Ada istilah yang terbaik adalah pilihan apa? Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kau benci kepada sesuatu ternyata lebih baik bagimu. Dan bisa jadi kau cintai sesuatu ternyata lebih buruk bagimu. Contoh sederhana, sekedar ilustrasi. Misalnya ada seorang, dia baru beli mobil baru, tahu-tahu mobilnya dicuri orang. Segera dia positive thinking, husnudzon kepada Allah. Bisa jadi kalau dia mobilnya tidak dicuri, kemudian nenek mobil ini tahu-tahu ketabrak misalnya. Kita nggak tahu. Allah selamatkan dia dari tabrakan tersebut dengan mobilnya dicuri. Bisa jadi dia daftar, kemudian dia ingin ikut pilkada, ingin jadi bupati, ingin jadi gubernur misalnya. Tahu-tahu dia kalah. Mungkin itu yang terbaik. Bisa jadi dia bupati jadi sombong, angkuh. Bisa jadi dia kemudian nyuri harta negara. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Ada orang-orang yang Allah jauhkan dari kenikmatan karena itu lebih baik bagi dia. Ada orang berdoa setiap malam kepada Allah, ya Allah lunasi hutang-hutangku, tapi Allah tidak lunaskan hutang-hutangnya. Kenapa? Karena Allah tahu kalau dia lunasi hutangnya tidak sholat malam lagi. Udah biar dia berhutang terus sehingga tiap malam apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu. Ada orang yang memang Allah kasih dia kaya, kalau dia miskin dia nggak bisa. Kalau dia miskin maka dia merampok, dia mencuri, dia tidak bisa sabar, maka Allah kasih dia kenikmatan. Ada orang dikasih miskin, Allah itu lebih baik bagi dia. Jadi kita selalu berpikiran baik bahwasanya al khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu cerita ini tersebar di internet, wallahu a'lam akan benarnya. Kalau tidak benar mungkin sekedar ilustrasi. Tentang seorang menteri yang dia selalu jika melihat orang terkena musibah dia selalu berkata al khairu khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Dia selalu mengatakan demikian. Setiap orang terkena musibah dia datang, dia nasihati. Ya akhi, yang terbaik pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang terkena musibah dia datang lagi. Ya akhi, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu hari sang raja tidak sengaja jarinya putus. Maka menteri itu pun datang. Menteri bilang, wahai raja, yang terbaik pilihan Allah. Rajanya marah. Kurang ajar, ini terbaik pilihan Allah, jadi saya putus. Penjarakan menteri ini. Akhirnya menteri tersebut dipenjara. Waktu dia dipenjara dia mengatakan, al khair khiratullah. Yang terbaik pilihan Allah. Saya dipenjara lebih baik. Akhirnya satu hari sang raja keluar bersama sebagian pengawalnya berburu. Berburu dia pergi mengejar buruan. Tahu-tahu mereka pergi jauh. Terjebak di suatu kabilah-kabilah tertentu. Penyembah ruh. Akhirnya mereka mengepung raja dan pengawalnya. Ditangkaplah raja dan pengawalnya. Waktu ditangkap mereka dibunuh. Mau diserahkan kepada ruh yang mereka sembah. Atau jin yang mereka sembah. Maka dibakar satu-satu. Pengawalnya dibakar. Sampai kepada sang raja waktu mau dibakar. Dilihat ternyata jarinya hilang satu. Ini cacat, tidak pantas disembahkan kepada ruh kita. Udah kamu pulang aja. Disuruh pulang. Kenapa? Cacat. Subhanallah. Baru dia ingat perkataan menteri tadi. Iya benar ya. Yang terbaik pilihan Allah. Kalau jari saya tidak putus, mungkin saya sudah apa? Dibakar. Akhirnya dia segera pulang, dia ketemu sang menteri, dia berterima kasih. Kata dia, menteri benar perkataanmu. Kalau bukan karena jari ini putus, mungkin saya sudah dibakar. Tapi ngomong-ngomong, kamu waktu di penjara kamu bilang yang terbaik pilihan Allah. Apa yang baik bagimu? Wahai raja, kalau saya tidak di penjara, saya ikut sama kamu, saya dibakar juga.
Kalau alam benar atau tidak, ini sekedar ilustrasi. Maksud saya, seorang hendaknya husnudzon, apapun yang menimpa dia, berprasangka baik, ya bahwasanya pilihan Allah adalah yang terbaik. Benar, kita tidak tahu hal yang gaib. Yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala.